Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni selaku Guru Sarana dan Prasarana 12 OTKP. Saya Geni Syakira ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari penerimaan terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian penerimaan. Pengertian penerimaan barang adalah menerima fisik barang dari pabrik, prinsipal, atau distributor yang disesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman dan dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya. Berikut adalah hal-hal penting dalam penerimaan barang. Yang pertama, bukti pesanan barang dari gudang atau untuk memastikan pesanan barang dalam spesifikasi tepat. Yang kedua, bukti tanda barang diterima atau untuk penagihan. Yang ketiga, cek bukti pemesanan dengan fisik barang. Yang keempat, cek expired date dan kondisi barang. Dan yang terakhir, yang kelima, memasukkan barang ke penyimpanan. Pengertian penyimpanan. Pengertian penyimpanan ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan. Tujuan penyimpanan barang atau bahan kantor antara lain, pertama, agar barang tidak cepat rusak. Yang kedua, agar tidak terjadi kehilangan barang. Yang ketiga, agar tersusun rapi. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan, dan yang kelima, memudahkan dalam analisis barang. Pengertian dari penyaluran atau distribusi. Distribusi ini adalah penyaluran di mana barang dari penyimpanan sementara akan direlasiasikan ke pengguna barang di bagian-bagian yang memanfaatkan sarana dan prasarana kantor. Dalam prosesnya, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, ketetapan barang yang disampaikan baik jumlah maupun jenisnya. Yang kedua, ketetapan sasaran penyampaiannya. Dan yang ketiga, ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Asas-asas penyaluran atau distribusi. Yang pertama ada asas keahlian. Asas keahlian ini berkaitan dengan orang-orang yang menangani dan melakukan pengelolaan logistik. Yang kedua, asas kreativitas. Asas kreativitas ini berkaitan dengan orang yang mampu memberikan berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, asas ketelitian. Asas ketelitian ini berkaitan dengan orang yang teliti dan baik. Yang keempat, asas ketertiban dan kedisiplinan. Asas ini berkaitan dengan orang yang mengelola tugas-tugas utama maupun mengelola waktu. Yang kelima, asas kualitas pelayanan. Asas ini tidak hanya mempertimbangkan beberapa pihak. Yang keenam, asas kesempurnaan watak. Asas ini harus memiliki sifat sikap mental dan moralitas yang baik. Yang ketujuh, asas efektivitas. Asas ini berkaitan dengan kegiatan pendistribusian logistik. Yang kedelapan, asas efisiensi. Asas ini harus selalu menerapkan dan memperhatikan pertimbangan seminimum mungkin biaya yang dikeluarkan. Jenis-jenis moda transportasi. Jenis-jenis moda transportasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada moda darat, yang kedua moda laut, dan yang ketiga moda udara. Moda darat ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada jalan, yang kedua kereta api, yang ketiga angkutan pipa, dan yang keempat angkutan gantung. Yang kedua atau yang B, proses penyaluran sarana dan prasarana. Penyusunan alokasi. Dalam penyusunan alokasi, barang tersebut perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan barang. Yang kedua, waktu penyerahan barang. Yang ketiga, jenis barang. Yang keempat, jumlah barang. Dan yang kelima, kegunaan atau keperluan barang. Pengiriman barang. Yang pertama, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengiriman barang. Pertama, cara pengiriman. Yang kedua, pengemasan. Yang ketiga, pemuatan. Yang keempat, pengangkutan, dan yang kelima, pembongkaran.
Yang kedua ada alur proses pengiriman barang. Yang pertama, bagian gudang menerima 3 lembar bukti permintaan dan pengeluaran barang. Yang kedua, proses pengkajian dan mengisikan kuantitas barang sesuai dengan permintaan. Yang ketiga, lembar 1 bersambung ke bagian akuntansi dan dicatat pada kartu gudang. Yang keempat, lembar 2 dikirimkan ke bagian pengiriman barang bersamaan dengan barang pesanan. Dan yang kelima, lembar 3 dijadikan arsip permanen berdasarkan urutan nomor. Yang ketiga ada prosedur dalam penyiapan dokumen pengiriman barang. Langkah-langkah dalam prosedur penyiapan dokumen pengiriman barang. Yang pertama ada bagian gudang, menerima tembusan order, kemudian diarsipkan urut nomor. Selanjutnya bagian gudang ini menerima tiket pengambilan barang bersamaan dengan barangnya dari gudang. Yang kedua, bagian gudang akan menghitung barang dan membandingkan hasil perhitungan fisik dengan kuantitas yang tertulis dalam tiket pengambilan barang dan kuantitas yang ditunjukkan pada slip pengepakan yang telah diterima sebelumnya. Ini ada pengiriman barang. Masih nomor 3, petugas pengiriman menghitung barang yang diterima dari gudang, data tentang nomor order penjualan, kode barang, dan kuantitas barang dimasukkan ke dalam komputer dengan menggunakan terminal online. Pada tahap ini juga dilakukan pengecekan edit sebagaimana pada aktivitas input data sebelumnya untuk menjamin bahwa data pengiriman valid, akurat, dan lengkap. Yang keempat, setelah komputer menerima input data pengiriman, baru menjalankan program edit data dan pencetakan dokumen pengiriman dengan menggunakan file induk persediaan dan file pengiriman. Dan yang kelima, Departemen Pengiriman setelah menerima surat muat, maka bagian pengiriman akan mendistribusikan dokumen. Yang ini ada penyerahan barang. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyerahan barang antara lain, pertama, dalam penyerahan barang hendaklah tidak dilupakan untuk mengisi daftar penyerahan barang, surat pengantar, tanda terima, biaya pengiriman, dan sebagainya. Yang kedua, barang yang telah diterima diinventarisasikan oleh panitia pengadaan setelah kebenarannya diperiksa berdasarkan daftar yang ada dalam surat pengantar. Yang ketiga, tidak semua personel bisa menggunakan secara bebas. Barang-barang tersebut perlu diatur lebih lanjut untuk memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Pembuatan dokumen distribusi dengan menggunakan aplikasi komputer. Yang pertama ada dokumen dalam kegiatan administrasi penerimaan sarana kantor, dan yang kedua ada dokumen dalam kegiatan administrasi penyaluran sarana kantor. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu dokumen utama dan dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada pekerjaan konstruksi. Yang kedua tanah berupa sertifikat. Yang ketiga kendaraan bermotor. Yang keempat barang elektronik. Dan yang kelima pengadaan barang. Dan yang keenam pekerjaan konstruksi. Oke, baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan karena sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.